hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya M. Ryan dengan NIM B1A123177. Perkenalkan, nama saya Bianca Zahra Sumatri dengan NIM B1A133178. Perkenalkan, nama saya Zakia Kamila dengan NIM B1A123191. Perkenalkan, nama saya Nada Syafri Zami dengan NIM B1A123208. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembuktian dalam persidangan. Nah, tujuan pembuktian dalam perkara konstitusi yang pertama adalah untuk memberikan kepastian akan kebenaran secara material adanya fakta hukum, peristiwa hukum, dan hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Jadi, sama sekali bukan untuk kebenaran formal. Yang kedua, ada MK memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Yang kedua, untuk sahnya beban pembuktian dan penilaian pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Lalu apa yang dibuktikan? Yang pertama ada pembentukan UU tidak memenuhi formalitas yang diharuskan oleh UUD 45, baik dilihat dari kewenangan lembaga maupun prosedur pembentukannya. Selanjutnya ada materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian UU yang bertentangan dengan UUD 45. Lalu ada kewenangan lembaga negara yang diberikan Undang-Undang Dasar, baik sebagian atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil alih oleh lembaga negara lain secara bertentangan dengan undang-undang. Lalu partai politik tertentu memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang bertentangan dengan UUD 45. Kesalahan hasil perhitungan suara dalam pemilu oleh KPU sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang pemohon sebagai DPR atau DPD, DPRD, presiden atau wakil presiden, dan membuktikan perhitungan yang benar adalah sebagaimana dibuktikan pemohon. Lalu presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden atau presiden. Baiklah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu alat bukti. Alat bukti itu sendiri ada 7 jenis, berupa yang pertama surat atau tulisan, yang kedua keterangan para pihak, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat keterangan ahli, yang kelima keterangan pihak lain, yang keenam alat bukti lain, dan atau yang ketujuh petunjuk. Pembahasan pertama yaitu alat bukti surat atau tulisan, berupa keputusan termohon tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara, keputusan termohon tentang penetapan peserta pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya, atau penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta lampirannya. Keputusan termohon tentang penetapan nomor urut peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya, atau penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta lampirannya. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya, yaitu pertama KPPS atau KPPSLN, yang kedua PPK atau PPLN, yang ketiga KPU atau KIP kabupaten atau kota, yang keempat KPU atau KIP provinsi dan atau kelima KPU. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau dokumen tertulis lainnya. Alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh pemohon dan pihak terkait. Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu. Saksi lain, saksi dapat dihadirkan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain. Alat bukti keterangan ahli, yaitu ahli dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Ahli terlebih dahulu mendapat persetujuan dari mahkamah sebelum mahkamah dapat memanggil ahli. Selanjutnya alat bukti lain, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti petunjuk merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain. Selanjutnya alat bukti keterangan pihak lain. Keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh mahkamah atas perintah mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk memberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu putusan MK.
Yang pertama diputus paling lambat dalam tenggang waktu. A. Pembubaran parpol 60 hari kerja sejak registrasi. B. Perselisihan hasil pemilu, yaitu presiden atau wakil presiden 14 hari kerja sejak registrasi. DPR, DPD, DPRD 30 hari kerja sejak registrasi. C. Impeachment 90 hari kerja sejak registrasi. Yang kedua, sesuai alat bukti, minimal 2 alat bukti yang memuat fakta dan dasar hukum putusan. Yang ketiga, cara mengambil keputusan bisa dengan musyawarah mufakat, di mana setiap hakim menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis, voting bila tidak mufakat, dan melalui suara terakhir dan ketua yang menentukan. 4. Ditandatangani hakim dan panitera. Kelima, berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 6. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan. Yang ketujuh, untuk putusan perkara, A. Pengujian undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA. B. Sengketa kewenangan lembaga negara disampaikan kepada DPR, DPD dan Presiden. C. Pembubaran parpol disampaikan kepada parpol yang bersangkutan. D. Perselisihan hasil pemilu disampaikan kepada Presiden. Dan yang terakhir, E. Impeachment disampaikan kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden.